Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bertemu lagi bersama dengan saya dalam Sapaan Gembala. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon pimpinan dan pencerahan Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga pada saat kami merenungkan firman-Mu, firman itu mendapat tempat di hati, di pikiran kami, di hidup kami, dan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai dengan 19. Firman Tuhan berkata demikian. Gembalakanlah domba-domba. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepada Yesus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepada Yesus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih berada dalam suasana pasca kebangkitan. Jadi kita tahu bahwa Yesus mati lalu kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Sesudah itu ada 40 hari di mana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, dan kurang lebih 10 kali Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Salah satu penampakan Yesus kepada muridnya adalah di Danau Tiberias. Saudara, ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya, para murid, selain mereka ketakutan dan bersembunyi, hari ini atau dalam konteks ini, mereka merasa perlu untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka dengan mencari pekerjaan. Pekerjaan yang paling relevan sesuai dengan kompetensinya adalah berlayar. Karena sebelum mengikut Yesus, Petrus dan saudara-saudaranya pakar di dalam menangkap ikan. Saudara-saudara, sepanjang malam mereka menangkap ikan, dan firman Tuhan berkata mereka tidak mendapat apa-apa. Untung ada Yesus. Yesus datang pagi-pagi menyediakan roti dan ikan bakar. Sesudah sarapan, Yesus berdialog dengan Simon Petrus secara pribadi. Dan dialog Yesus dengan Petrus seperti bacaan kita ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19 sebenarnya bisa ditarik sampai kepada ayat yang ke-23. Tetapi waktu kita tidak cukup untuk mengeksposisi sampai di ayat yang ke-23. Tetapi saya ingin membawa saudara-saudara sekalian memikirkan percakapan Yesus, pertanyaan Yesus, dan jawaban Simon Petrus. Topik atau tema yang saya angkat dari percakapan ini ya, pembaharuan pelayanan. Mengapa Bapak Ibu dan Saudara? Murid-murid sebelum mereka mengikuti Yesus sudah ada komitmen
mereka akan menjadi penjala manusia, bukan lagi menjadi penjala ikan. Dalam Lukas pasal 5 kita dapat informasi pada saat Yesus pinjam perahunya Simon Petrus dan diminta bertolak ke tempat yang dalam dan menangkap sejumlah ikan. Yesus mendaulat, mulai hari ini engkau akan menjadi penjala manusia. Dan Petrus yes untuk hal itu. Namun dalam perjalanan waktu, perjalanan pelayanan, seperti ketika Yesus sudah mati dan bangkit, atau tidak lagi bersama-sama 24 jam dengan murid-murid, ada semacam ketakutan secara finansial, ada semacam kekhawatiran terhadap kebutuhan hidup, sehingga mereka kembali dalam profesi mereka mula-mula. Dari teks ini saya melihat bahwa ada yang perlu diperbaharui dari pelayanan Petrus dan kawan-kawan. Dari pertanyaan, ya, kalau kita mengkritisi atau menyimak baik-baik pertanyaan, Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Yesus menegaskan, "Gembalakanlah domba-domba." 3 kali bertanya, 3 kali dijawab. Ada yang menarik dari percakapan atau pertanyaan atau jawaban atau dialog itu, yang penting untuk saya sampaikan sebagai bagian dari pembaharuan pelayanan seorang Petrus dan saudara-saudara, yaitu kata kasih. Di dalam bahasa Yunani kita mengenal ada penggunaan kata kasih beberapa. Seperti yang pertama ada kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban, kasih yang tanpa pamrih, yang tidak menuntut balasan, kasih yang sempurna. Dan ini kasih Allah kepada manusia berdosa. Tetapi juga ada yang kedua, kasih phileo, kasih persaudaraan, kasih persahabatan, guru dengan murid, murid dengan guru, kasih pertemanan. Kasih yang ketiga adalah kasih eros. Kasih eros ini kasih yang didorong oleh hawa nafsu, karena itu lebih diarahkan kepada kasih suami istri. Dan yang keempat, kasih storge. Kasih storge, kasih kekeluargaan juga. Karena itu beberapa ahli perjanjian baru mengatakan ini bisa dilebur menjadi kasih filostorgos, karena kasih kekeluargaan juga. Tetapi tidak sedikit juga para pakar yang memisahkannya, karena kasih storge lebih kepada kasih orang tua terhadap anak, kasih ibu terhadap anak, anak terhadap ibu. Jadi kasih mama dan anak. Jadi kasih yang lebih bersifat kekeluargaan di dalam rumah tangga. Nah, waktu Yesus bertanya kepada Petrus, kasih apa yang dipakai? Dan pada saat Petrus menjawab, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau," kasih apa yang dipakai? Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau agape terhadap aku?" Petrus menjawab, "Aku phileo." Itu berarti pertanyaan Yesus, "Apakah engkau agape terhadap aku?" Jawaban yang keluar dari Petrus, "Aku phileo," belum terjawab. Pertanyaan itu belum terjawab. Karena itu perlu sekali bagi Yesus meluncurkan pertanyaan kedua. Yesus bertanya, "Petrus, apakah engkau agape terhadap aku?"
Artinya rela berkorban, mengasihi tanpa pamrih, kasih yang sempurna. Petrus menjawab, aku phileo. Aku mengasihi engkau, guru, dan aku murid. Apakah sudah terjawab? Belum. Karena belum pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, maka pertanyaan ketiga perlu dibuka atau diluncurkan. Nah, Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Tapi pertanyaan ketiga menarik sekali secara studi gramatik. Yesus bertanya, dia mengubah pertanyaannya. Kalau dia bertanya agape 1 dan 2, dan Petrus membalasnya phileo 1 dan 2. Kali ini Yesus mengambil posisi Simon dan dia menggunakan kata, Simon, apakah engkau phileo terhadap aku? Saudara-saudara, Petrus sudah menyadari bahwa Yesus sedang mengoreksi komitmennya. Dia tahu bahwa yang diharapkan oleh Yesus, aku akan menjawab agape. Tetapi dia menoleh ke belakang. Dia gagal dalam kesetiaan dengan Tuhan. Dia pernah berseru Tuhan di Danau Galilea dan berkomitmen, aku akan mengikut engkau dan menjadi penjala manusia. Pada saat Yesus mengatakan suatu ketika anak manusia akan ditangkap, dan Petrus orang yang pertama kali berkata, aku yang akan pertama membelamu. Tetapi sejarah membuktikan Yesus disalib, Yesus dianiaya. Orang yang menyangkal Yesus adalah Petrus. Atas pengalaman-pengalaman ketidaksetiaan Petrus terhadap Tuhan, sulit bagi dia untuk menjawab agape. Dan dengan sedih hati dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Kalau aku hanya mengasihimu dengan level phileo. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang perlu diperbaharui dari seorang Petrus adalah kasihnya kepada Tuhan. Yesus menginginkan kita sebagai murid mengasihi dia dengan standar kasih agape. Itu standar yang Yesus harapkan. Tetapi dalam kenyataannya Petrus mengasihi Tuhan sebagaimana dia guru dan Petrus adalah murid. Mereka menganggapnya sebagai sahabat. Saudara-saudara, Yesus menginginkan dari kita, dari saya dan saudara-saudara, mengasihi dia dengan kasih yang rela berkorban, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang agape. Bagaimana dengan kasih kita hari ini kepada Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan motif ekonomi? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan motif pekerjaan? Mari kita evaluasi, kita perbaharui pelayanan kita perbaharui komitmen kita perbaharui kasih kita kepada Tuhan. Kasih yang Tuhan harapkan dari saya dan saudara-saudara, kasih yang agape. Di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, Tuhan mau kita menerapkan kasih agape. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu yang kami renungkan pada hari ini. Biarlah boleh mengoreksi dan mengevaluasi kami, supaya komitmen kami, kasih kami kepada Tuhan dievaluasi.
Kasih kami kepada Tuhan adalah standar agape, kasih yang harus rela berkorban dan tidak menuntut balasan. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.